Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk lagi ke CorelDRAW. Pasti teman-teman sekalian akan bener-bener, apa namanya, asing ketika nyoba CorelDRAW karena setiap versi di CorelDRAW itu punya bentuk yang berbeda-beda. Tapi kalau merujuk terhadap apa, kalian udah tahu dengan tools atau arah yang akan kita pakai, teman-teman sekalian mungkin tidak akan begitu kaget walaupun bentuknya berbeda. Nah, awal mula kita pasti new dokumen. New dokumen teh dokumen baru teman-teman sekalian. Jadi lamun nanti teman-teman sekalian pakai CorelDRAW di bawah 2022, yang 2018, X7 dan lain sebagainya, teman-teman sekalian itu nggak usah kaget dengan tampilannya. Nggak usah, ini harus kemana? Ketika awal buka CorelDRAW itu nggak harus kaget, Pak iya kudu kumaha, Pak ini bingung harus ke mana yang buka dokumen. Ingat, kalau posisinya kita mau bikin dokumen baru, berarti yang harus kita lakukan adalah cari tools yang namanya adalah new document. Itu ya, cari new document. Kemudian nanti pasti akan muncul konsep seperti ini. Makanya kenali teman-teman sekalian hari ini tentang fitur-fitur yang ada dalam CorelDRAW karena sifatnya tidak terlalu general atau tidak terlalu beda jauh dengan komposisi di bawahnya gitu. Klik OK. Oh iya, sebelumnya teman-teman sekalian ini adalah ukuran di Instagram. Ukuran di Instagram itu kita pakainya pixel, ya. Ini pixel, teman-teman sekalian. Ukuran di Instagram agar membentuk kotak itu ukurannya adalah 1080 sama 1080 px. Itu adalah ukuran dari feed Instagram yang bentuknya kotak. Makanya kalau mau ngedesain, teman-teman sekalian riset dulu. Kita maunya buat apa nih? Buat snap WA, snapgram, atau buat feed Instagram gitu. Kalau mau bikin feed Instagram, berarti kita harus tahu dulu ukuran feed Instagram itu berapa ke berapa gitu. Itu pengetahuan dasar yang harus teman-teman sekalian miliki. Karena sebagai seorang desainer, ya kita harus tahu dulu medan yang akan kita pakainya itu apa gitu. Kalau di Facebook, Facebook nggak beda jauh ya sama Instagram. Jadi samakan aja gitu. Oke, kita oke, maka dia akan membentuk layouting kotak yang posisinya sudah sesuai dengan nanti feed yang akan kita upload di Instagram. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke teks. Di teks itu nanti kita akan coba memanipulatif sedikit berkenaan dengan teks. Bapak akan tuliskan di sini teks untuk 10:6. Begini. Nah, ada trik sederhana, teman-teman sekalian. Kalau diperhatikan dari kustomisasi logo di Manfaat Ciamis atau logo OSIS yang ada di dada kalian, coba lihat. Madrasah Aliyah nih. Terus kemudian apa itu teh? OSIS begitu. Nah, bagaimana sih membentuk sebuah kerangka lingkaran, tulisannya membentuk lingkaran? Itu kan perlu menjadi pertanyaan ya, teman-teman sekalian. Gimana sih nyiptain lingkaran kayak gitu? Ternyata itu bisa diciptakan di CorelDRAW. Caranya bagaimana? Teman-teman sekalian, dibuatkan satu teks ke text tool, kemudian teman-teman sekalian buat komposisinya kan mau lingkaran ya. Mau lingkaran berarti kita pakai apa? Ellipse ya. Ellipse. Kemudian teman-teman sekalian tekan CTRL ketika membuat lingkaran agar posisi lingkarannya itu menjadi bulat sempurna. CTRL-nya tekan, maka dia akan membentuk bulat sempurna. Nah, habis ini, teman-teman sekalian, bagaimana cara melengkungkan tulisannya agar posisinya bisa membentuk sebuah lingkaran? Maka teman-teman sekalian masuk ke bagian teks. Di sini ada yang disebut dengan fit text, teman-teman sekalian. Di teks ada yang disebut dengan fit text. Kemudian klik, dia akan masuk ke bagian line atau bagian garis yang sudah kita ciptakan. Coba lihat. Habis gini gimana, Pak? Tinggal diklik aja. Klik. Maka dia otomatis akan membentuk lingkaran. Pak, lingkarannya pengen dihilangin. Gimana dong? Teman-teman sekalian, kalau lingkarannya mau dihilangin, tinggal klik kanan aja di bagian color tool. Klik kanan ya, ingat klik kanan. Klik kanan, maka dia posisinya akan hilang. Dia sudah membentuk lingkaran. Lingkaran di tengah itu tetap ada sebenarnya, tapi dia tidak berwarna begitu. Kalau mau dihilangkan benar-benar, maka teman-teman sekalian bisa pakai Ctrl K untuk memisahkan elemen objeknya. Dan kita pisahkan antara lingkarannya. Dia sudah membentuk lingkaran. Tapi
Ini nggak bisa dirubah lagi gitu kan. Tinggal dirubah saja komposisi dari tulisannya. Kalau kita mau tulisannya agak tebal ya nanti di bold atau dikasih teks yang posisinya agak tebal. Kayak gini nih. Contoh kita pakai yang ngaloding kieu. Laptop teh nya kunaon sih? Enggak sih, kalau ini kayaknya harus diupdate dulu deh. Ya. Begitu. Jadi sederhananya seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi nggak usah bingung-bingung. Jadi nanti ada beberapa trik, dan itu adalah trik sederhana dalam CorelDRAW yang tentunya bisa teman-teman sekalian coba ketika nanti kalau mau praktik begitu. Nah, kapan praktiknya? Bapak bebaskan sebenarnya nggak harus hari ini sambil belajar nggak, karena pengembangannya ada di teman-teman kata Bapak. Kalau nanti mau coba, tinggal ini aja didata saja berapa orang, nanti komunikasi langsung ke Bapak. Pak, saya nanti pulang sekolah mau nyoba di Labcom 1 untuk belajar CorelDRAW. Nanti konfirmasi saja ke Bapak. Jadi nanti ada beberapa orang yang mau untuk mencobanya, sehingga Bapak nanti bisa nginstalin aplikasinya di komputer-komputer yang ada di sebelah begitu. Oke, itu. Jadi ya, nah ini trik sederhana. Nah, kalau mau diciptain gelombang juga, teman-teman sekalian bisa. Teman-teman sekalian di sini bisa pakai yang disebut dengan eh, freehand tool. Di sini ada beberapa tool yang bisa kita pakai. Kita pakainya yang 3D kurva saja agar dia bisa melengkang melengkung. Ini. Dan kita pakai shape tool biar tidak membentuk sudut. Nah, kayak gini. Nah, tulisan yang kita ciptakan tadi ya, teks tool khusus 10, 6. Contoh. Nah, kita pakai apa tadi? Ke teks, kemudian kita pakai fit teks. Nah, kita masukkan ke sini areanya. Oke. Nah, ini set kayak gini. Dipaskan, maka dia akan membentuk area tulisan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kayak gitu. Bagian ini, teman-teman sekalian, ternyata bisa 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 diperbanyak begitu. Contoh di copy ya. Ctrl C, Ctrl V. Kayak gini. Atau kalau di CorelDRAW itu ada yang khusus bisa banyak, itu namanya Ctrl D, double. Sama aja, Ctrl D, Ctrl double sama. Kemudian kalau mau langsung banyak ya bisa di sini dikopikannya sekitar 5 lah ya. Bisa di-apply nggak? Kok nggak bisa di-apply sih? Ini aja. Ctrl D. Kopikan aja Ctrl D. Terus Ctrl D. Teks khusus untuk kelas 26. Nanti bisa dijadikan background. Kayak gini. Biasanya kan kalian suka lihat ya background-background tulisan-tulisan banyak. Nah, ini salah satu caranya begini. Begitu. Oke. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Yang kedua, ada trik sederhana lagi, teman-teman sekalian. Kalau mau bikin salah satu objek yang sifatnya itu kayak ada bunga-bunga begitu. Nah, teman-teman sekalian, imajinasinya itu bisa diciptakan menggunakan trik sederhana di CorelDRAW. Contoh begini, Bapak punya eh ini teh naonnya? Poligonnya. Poligon gitu teh. Segi lima lah nya, kita segi lima. Bapak punya segi lima, teman-teman sekalian. Kalau seperti ini bentuknya segi lima ya, seperti logo Kementerian Agama. Tapi kalau kita padatkan, yaitu membentuk sebuah kristal seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan konsep manipulatif atau menggunakan trik sederhana di CorelDRAW, teman-teman sekalian, dengan cara memberikan warnanya gradasi. Contoh ya, di gradient. Bapak pakainya warna merah sama warna kuning. Nah, kayak gini. Kalah keluar. Warna merah dan warna kuning. Nah, kita akan coba membentuk sebuah bunga. Maka kita bisa pakai yang disebut dengan
ellipse tool, teman-teman sekalian, sebagai media untuk menciptakan lingkarannya. Kemudian elipsnya harus berada di layer di bagian bawah poligon. Gitu. Jadi poligon yang kita ciptakan itu harus posisinya di atas, maka pindahkan. Nah, habis kayak gini, teman-teman sekalian, masuk ke dalam objek. Nanti di objek itu ada yang disebut dengan fit object to path. Kita klik fit object to path ini, maka dia akan muncul di bagian sebelah kanan objek yang akan kita edit. Nah, ini objeknya yang sudah ready ya. Nah, kalau udah seperti ini, udah muncul bagian fit object to path di sebelah kanan, teman-teman sekalian, itu bisa untuk membuat manipulatif dengan cara semua objeknya kita blok, seperti ini. Kemudian, kita bisa memberikan duplikat dari elemen objek yang pengen kita ciptakan. Contoh Bapak di sini 20 ya. Kemudian, habis itu kita apply. Gitu. Sederhana ya. Gitu. Nah, ini sedikit trik lah ya, trik bikin bikin apa ya istilahnya bikin background atau bikin hiasan khusus gitu kan di CorelDRAW. Eh posisinya akan seperti ini ketika elemen originnya di bagian bawah. Nah, kita coba-coba ya, coba-coba. Kita originnya di tengah-tengah. Kalau originnya di tengah-tengah, ketika kita apply, kita tunggu. Nah, seperti ini. Kenapa di tengah-tengah? Karena posisinya dia itu ada di bagian tengah-tengah garis. Ya, dia itu akan membentuk sebuah lingkaran dengan jumlah dari poligonnya 20 itu ada di tengah-tengah garis. Kalau di dalam garis, contoh, ini di dalam garis ya. Kita apply. Nah, ini kalau di dalam garis. Bentuknya akan seperti ini. Karena dia akan membentuk sebuah lingkaran, menduplikat sebanyak 20 buah poligon itu di dalam lingkarannya. Gitu. Contoh, itu trik sederhana. Itu satu, teman-teman sekalian. Apply. Kita udah punya ya hiasan yang cukup lumayan. Itu. Ini jadi logo juga kan bagus gitu. Tinggal dikasih sedikit saja sentuhan di bawahnya. Kayak gini. Kasih warna hitam. Kemudian si warna hitamnya kita kasih transparansi. Seolah-olah dia melayang. Nah, ini objek satu ya. Objek satu kita udah punya. Ini ada trik lagi, teman-teman sekalian. Tambah lagi lah. Biar nanti sambil sambil belajarnya nggak tanggung gitu kan. Konten Bapak juga nggak tanggung, cuma 2 menit, 3 menit kan nggak tanggung gitu. Lebih baik kan panjang, posisinya bisa untuk dipelajari sama teman-teman sekalian. Walaupun teman-teman sekalian itu tidak suka nonton video panjang yang sifatnya edukasi gitu kan. Biasanya nontonnya yang sukanya yang seru-seru itu yang pendek-pendek, yang short-short gitu. Oke, kita lanjut. Itu trik sederhana teman-teman sekalian. Kemudian kita akan coba untuk membuat trik lagi. Salah satu trik sederhana lagi teman-teman sekalian. Nah, ini contohnya kita pakai lingkaran aja lah ya. Lingkaran. Lingkarannya 2, Bapak akan kopikan atau Bapak akan double. Seperti ini. Nah, Pak bikin apa? Nah, ini trik sederhana juga untuk menciptakan hiasan teman-teman sekalian. Di blok keseluruhan. Kemudian teman-teman sekalian di sini bisa pakai yang disebut dengan intersect. Intersect itu apa, Pak? Intersect itu akan menciptakan satu objek baru di antara objek yang disatukan. Nah, ini kan ada nanti akan muncul satu objek baru ya. Kita klik. Kira-kira objek barunya yang mana? Irisan dari lingkaran sebelah kanan dan sebelah kiri itu akan menghasilkan sebuah objek baru. Nah, ini. Kenapa? Ini objek baru. Nah, kemudian teman-teman sekalian, habis begini, itu teman-teman sekalian bisa untuk memindahkan area origin di tengahnya ke bagian sudut di bawah. Kemudian teman-teman sekalian bisa tekan CTRL, putar,
sedikit ke bagian kiri, tapi jangan dulu dilepas. Jangan dulu dilepas, klik kanannya, kemudian klik kanan. Begitu. Jadi posisinya akan menduplikat objek. Habis begini, teman-teman sekalian, itu sebenarnya ini bisa bisa diciptain logo juga ya. Tuh, gitu. Jadi ya, ini kayak logo UIN Bandung ya. Logo UIN Bandung kan kayak gini gitu. Sederhana. Orang-orang pemain Korel ya pas tahu gitu kan. Nah, tapi kita nggak akan bikin itu. Kita akan bikin trik sederhananya, hampir sama triknya seperti tadi, cuman elemen objeknya kita potong seperti ini. Nah, kita akan pakai yang ini untuk membentuk sebuah eh, logo atau membentuk sebuah hiasan. Nah, kita akan membuat satu warna golden. Warna golden itu terdiri dari warna apa, Pak? Kuning. Warna kuning dan coklat, ya. Warna kuning dan coklat. Nah, kita akan coba untuk nyiptain satu komposisi warna emas. Caranya gimana, Pak? Teman-teman sekalian, pakai tools gradient. Gradient. Di sini ada interactive filter. Atau teman-teman sekalian bisa langsung pakai G. Bisa pakai ini, bisa. Teman-teman sekalian langsung klik G di keyboard juga bisa. Jadi double klik. Jadi jangan klik, nggak akan muncul. Tapi double klik. Klik, klik. Itu nggak akan muncul. Tapi klik-klik sambil ditarik. Klik-klik, ditarik. Kayak gini. Jadi double klik, langsung tarik. Klik-klik, tahan, tarik. Klik-klik, tahan, tarik. Begitu. Untuk memunculkan gradien. Karena ini teh selalu bertanya, Pak, ning teu muncul gradien nak gitu. Karena memang posisi teman-teman sekalian ketika praktik itu bingungnya teh ketika mau gradien diklik-klik tapi teu muncul. Kenapa? Ya iya, klik-klik ketika ditariknya nggak ditahan. Harusnya klik-klik, tahan, tarik begitu. Jadi nanti muncul gradiennya. Ini sederhana tapi selalu jadi problem. Itu. Pada akhirnya nu teu merhatikeun mah terus we bertanya. Pak, iya kumaha teu muncul-muncul, Pak, kumaha iya teu muncul-muncul. Itu dalam prosesi pembelajaran bersama-sama secara keseluruhan. Makanya Bapak itu ngajarinnya ya nanti sub-sub saja yang pengen benar-benar berkembang. Oke. Kemudian habis kayak gini, teman-teman sekalian, tadi kita pahami bahwa warna golden itu terdiri dari warna coklat dan warna kuning. Maka kita cari warna coklat, tapi coklatnya jangan yang terlalu tua-tua banget begitu. Jadi cari coklat yang agak sedikit ya, yang agak sedikit soft begitu. Kemudian golden itu terdiri dari maaf, dari 3 unsur ya di dalam gradiennya. Makanya teman-teman sekalian nanti kalau hanya terdiri ini kan cuma 2 ya, warna coklat sama warna hitam. Nah, kita pengen di tengah-tengahnya. Maka di tengah-tengahnya di sini objek dari kursornya itu akan membentuk tanda plus. Di sini kalau sudah tanda plus, teman-teman sekalian di double klik, klik-klik kan muncul warna baru. Makanya di sini nanti di warna ini kita rubah lagi warnanya jadi warna kuning. Gitu, warna kuning. Kemudian di atasnya kita kasih juga warna coklat. Gitu. Nah, ini coklatnya jangan yang terlalu tua, tapi yang soft aja gitu, biar kelihatan goldnya. Ini kayaknya terlalu muda. Kita yang cari yang agak sedikit tuaan. Nah, ini. Iya. Udah ya. Agak lumayan lah ya. Walaupun nggak begitu gold-gold aman. Nah, tapi di sini ada garis pinggir ya. Garis pinggirnya kita hilangkan dengan cara klik kanan di bagian no color. Habis kayak gini, teman-teman sekalian, bagian tengahnya kita tarik ke ujung objeknya. Kemudian seperti tadi teman-teman sekalian, kan CTRL di keyboard, kemudian bagian sudut tas itu kita klik, tarik sedikit, kemudian klik kanan. Jangan dilepaskan dulu klik kirinya, baru klik kanan. Maka dia akan membentuk 2 objek. Habis ini, teman-teman sekalian, itu bisa kan di keyboard CTRL plus R. Jadi jadi salah satu hiasan untuk bisa kita pakai.
Kalau udah seperti ini mah, mau diapa-apain juga, terserah teman-teman sekalian. Di tengah-tengahnya mau dikasih logo bulat, misal kayak gini. Logo bulat, kayak gini. Kemudian di tengah-tengahnya kita kasih warna coklat. Hilangkan bagian pinggirnya, kayak gini, teman-teman sekalian. Kemudian mau dikasih, biasa kan kalau kalau bikin sertifikat itu ada penghargaan, bisa ditulis teman-teman sekalian di sininya, atau akreditasi katanya, atau juara lah ya, juara kayak gini. Tapi posisi juaranya teman-teman sekalian pengen dilengkungkan. Tadi triknya pakai ellipse-nya teman-teman sekalian. Berarti nyiptain dulu ellipse, bentar, nyiptain dulu CTRL-nya tekan, posisinya di tengah-tengah ya, tengah-tengah, mana tengah-tengah, nah iya nya, gini. Kemudian si juaranya itu kita coba untuk di fit text kan, fit text pad, kayak gini ya. Oke, juara, kegedean pak, objeknya kecilkan aja dulu, kayak gini. Juara, ininya kita kasih warna putih, itu juara. Jangan terlalu gede, kasih aja ukuran 12. Juara. Objeknya kasih di tengah. Juara. Terus ditulis lagi di sini. Kira-kira apa? Juara apa? Juara makan. Oh, mau Agustusan ya? Makan kerupuk. Kerupuk. Kita pakainya 12 aja. Teman-teman sekalian. Serba Haji. Oh ya, siap. Nanti. Itu pasarnya pagi, pagi tadi. Oh, enggak. Saya. Nah, habis ini masuk lagi ke fit text. Di text ada fit text. Juara 1 makan kerupuk. Kita kasih warna putih. Objek tengahnya kita hilangkan. Oh, tengah-tengahnya kita kasih angka 1. Kayak gini. Kita kasih bold, kemudian kasih warna putih. Jadi Pak, jadi. Gitu. Teman-teman sekalian, itu di Corel Draw yang tidak ditemukan di aplikasi aplikasi apa ya? Aplikasi yang instan lah ya gitu, yang hanya menyediakan template gitu. Jadi kita bisa bikin template sendiri sebenarnya. Karena di Corel Draw itu lebih lebih fleksibel, walaupun kelihatannya lebih rumit, tapi sebenarnya nggak rumit, tapi lebih ke kita bebas untuk mengkaryakan sebuah pikiran kita lebih kreatif lagi, begitu. Itulah teman-teman sekalian kiranya tentang bikin trik-trik sederhana di aplikasi Corel Draw. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman sekalian? Ada pertanyaan dulu teman-teman sekalian? Kita sampai jam berapa? Kita sampai jam berapa? Sampai istirahat ya? Oke, takutnya terlewat nanti Bapak, kasihan kalian gitu kan. Sampai 9.40 ya. Oke, ada 20 menit lagi tuh. Oke. Ini trik-trik sederhana ya di Corel Draw, teman-teman sekalian. Jadi kalau kebetulan teman-teman sekalian punya laptop ya nanti bisa langsung dipraktikkan kan lebih enak gitu. Gimana? Install apanya? Nanti sama Bapak diinstalkan. Sama Bapak diinstalkan. Ini untuk belajar. Itu untuk belajar. Tapi aslinya Corel Draw itu harus bayar sebenarnya. Oke, bentar. Bapak matikan dulu.